Shalom. Karena tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, maka kali ini kami mau membahas masalah klasik yang menjadi bahan pembicaraan dari tahun ke tahun, yaitu benarkah Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Untuk membahas masalah ini, kita akan melihat ayat-ayat Alkitab dan dokumen-dokumen sejarah gereja. Ayat yang paling sering digunakan sebagai referensi tanggal kelahiran Tuhan Yesus adalah Lukas pasalnya yang pertama ayatnya ke-26, di mana dalam ayat ini dikatakan bahwa Maria mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel pada bulan ke-6. Lalu ada yang mulai menghitung dari Rosh Hashanah, karena katanya itu adalah kepala tahun. Akhirnya mereka mendapatkan tanggal 25 Maret sebagai tanggal penyampaian kabar oleh Gabriel kepada Maria. Dan akhirnya Tuhan Yesus lahir 9 bulan kemudian di tanggal 25 Desember. Kami juga berharap hitungannya bisa sesederhana itu. Tapi sebenarnya hitungan ini salah dalam dua hal. Pertama, hitungan bulan bangsa Israel pada masa penulisan Alkitab tidak dimulai dari Rosh Hashanah, melainkan dimulai dari Nisan. Ini dinyatakan di dalam Alkitab di Keluaran pasal 12 ayatnya yang kedua. Begitu juga dengan Yom Teruah dirayakan pada bulan ke-7. Hal ini dinyatakan pada Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-24. Kami sebut sebagai Yom Teruah karena pada masa itu belum ada istilah Rosh Hashanah. Pada masa penulisan Alkitab, bangsa Israel tidak merayakan tahun baru. Tidak ada istilah Rosh Hashanah di sepanjang Alkitab. Istilah ini juga tidak ada di dalam kitab Deuterokanonika dan semua gulungan laut mati. Istilah Rosh Hashanah baru muncul pada masa penulisan Mishnah Yehudi sekitar tahun 200. Jadi kita tidak boleh secara sembarangan mengubah Rosh Hashanah menjadi bulan pertama pada masa penulisan Alkitab, karena mereka belum merayakan pada saat itu. Kesalahan kedua, bulan ke-6 yang dimaksud dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 bukanlah bulan ke-6 di kalender, tapi bulan ke-6 usia kandungan Elizabeth. Jadi untuk mengetahui kapan Tuhan Yesus lahir, kita harus menghitung tanggal di mana Elizabeth mulai mengandung Yohanes Pembaptis. Satu-satunya petunjuk ada dalam kitab Lukas pasal 1 yang menceritakan kejadian saat Zakaria sedang bertugas membakar ukupan di bait Allah. Saat itulah datang malaikat yang memberitahukan bahwa Zakaria akan mendapatkan seorang anak yang nantinya akan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Jadi untuk memulai perhitungan tanggal kelahiran Kristus, kita perlu mencari tahu kapan jadwal tugas dari Zakaria di bait Allah. Zakaria adalah imam dari keluarga Abia, dan di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat yang ke-10, kita bisa melihat bahwa keluarga Abia mendapatkan urutan ke-8 dari 24 keluarga dalam rotasi tugas mingguan di bait Allah. Kita juga perlu mengetahui bahwa 24 keluarga ini bekerja bersama-sama saat Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Setelah mengetahui hal-hal ini, apakah kita sudah bisa memulai perhitungan? Tentu saja belum. Kita masih perlu mencari tahu kapan giliran kerja ini dilakukan. Salah satu bukti sejarah yang bisa kita temukan adalah Tosefta Ta'anit bangsa Yahudi yang menuliskan bahwa divisi pertama sedang bertugas saat bait Allah dihancurkan untuk yang pertama kali dan untuk yang kedua kali. Jadi sekarang kita bisa menghitung mundur untuk mencari tahu jadwal Zakaria pada saat itu. Kita bisa menghitung mundur kelipatan 27 minggu jika 3 hari raya tidak menimpa giliran mingguan setiap keluarga, atau menghitung mundur kelipatan 24 minggu saja jika 3 hari raya menimpa giliran mingguan keluarga. Jadi di sini kita mempunyai 2 gaya perhitungan mundur yang berbeda. Hal itu dikarenakan tidak ada yang tahu persis bagaimana cara pelaksanaan tugas imam pada saat itu. Nah, sekarang kita punya masalah baru. Mau dihitung mundur sampai kapan? Tidak ada yang tahu kapan tahun kelahiran Tuhan Yesus. Yang jelas, Tuhan Yesus tidak mungkin lahir sesudah bulan November 4 tahun sebelum Masehi, karena pada bulan itulah Herodes meninggal. Kita mengetahui bahwa Herodes Agung adalah yang memerintahkan pembantaian anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Hanya saja, kita tidak tahu berapa tahun Herodes hidup
setelah pembantaian anak bayi tersebut. Jadi banyak penafsir yang memberi rentang waktu kelahiran Tuhan Yesus dari 4 tahun sebelum Masehi sampai 6 tahun sebelum Masehi. Itu berarti kita harus menghitung masa pemberitahuan Zakaria dari tahun 5 sebelum Masehi hingga tahun ke-7 sebelum Masehi. Jika kita menghitung mundur dengan metode 24 minggu, maka akan ada 7 tanggal yang memungkinkan, yakni 3 sampai 10 September 5 tahun sebelum Masehi, 19 sampai 26 Maret 5 tahun sebelum Masehi, 3 sampai 10 Oktober 6 tahun sebelum Masehi, 18 sampai 25 Oktober 6 tahun sebelum Masehi, 1 sampai 8 November 7 tahun sebelum Masehi, 17 sampai 24 Mei 7 tahun sebelum Masehi, dan 18 sampai 25 Januari 7 tahun sebelum Masehi. Salah satu tanggal di atas adalah 3 sampai 10 Oktober. Tahukah kalian, jika tanggal 3 sampai 10 Oktober ini benar-benar waktu di mana Zakaria dikunjungi oleh Gabriel, maka itu berarti Tuhan Yesus benar-benar lahir pada akhir bulan Desember. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika kita menghitung mundur 27 minggu? Itu berarti akan ada 7 kemungkinan tanggal baru. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 14 tanggal yang mungkin menjadi tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jika kita memperhitungkan ketiga hari raya sebagai momen di mana Zakaria melayani di Bait Allah, maka itu berarti akan ada tambahan 9 tanggal baru. Sampai di sini, kita sudah mempunyai 23 kemungkinan tanggal kelahiran Tuhan Yesus, dan satu di antaranya akan berujung pada tanggal 25 Desember. Yang mau 25 Desember jadi hari Natal akan berkata, "Sudah, ambil saja perhitungan yang berujung pada tanggal 25 Desember. Pemimpin gereja pada saat itu pasti sudah menghitung dengan hati-hati. Sedangkan yang tidak percaya 25 Desember adalah hari Natal akan mengatakan, "Gak mungkin orang mengembalakan domba malam-malam di tengah padang saat musim dingin." Ini seringkali menjadi debat kusir yang panjang. Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat sejarah yang ada. Ternyata dari sejarah kita bisa melihat bahwa sampai abad ketiga, gereja belum merayakan Natal. Irenaeus dan Tertullian yang hidup pada abad kedua tidak pernah menyebut Natal sebagai hari raya gereja. Mereka sering menuliskan Paskah dan Pentakosta, namun tidak satu kali pun menuliskan Natal sebagai hari raya. Kemudian di awal abad ketiga, kita bisa menemukan tulisan Clement dan Hippolytus. Clement menuliskan di dalam Stromata bahwa ada beberapa usulan tanggal kelahiran Tuhan Yesus yang diterimanya. Ada tanggal 25 Pacon atau 20 Mei, ada tanggal 25 Pamenot atau 21 Maret, ada tanggal 25 Parmuti atau 21 April, ada tanggal 24 Parmuti atau 20 April, ada juga usulan 28 Maret. Lalu dari Hippolytus, kita bisa mendapatkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Hal ini dituliskan Hippolytus dalam tafsir kitab Daniel yang dibuatnya sekitar tahun 204 Masehi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perhitungan tokoh-tokoh gereja pada saat itu pun hasilnya bervariasi. Jika benar, pemimpin-pemimpin gereja saat itu menghitungnya dengan hati-hati, lalu kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Sampai di sini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Natal tidak dirayakan sebagai hari raya gereja hingga abad ketiga. Yang ada pada saat itu hanyalah usulan-usulan tanggal saja. Menurut sejarah, perayaan Natal 25 Desember baru dilakukan pada tahun 336, beberapa tahun setelah Konstantin menerima Kristus. Ini tertulis dalam catatan tua Keuskupan Roma yang dibuat pada tahun 354. Website New Advent yang dikelola oleh beberapa orang Katolik juga menuliskan bahwa pada abad keempat lah Natal mulai dirayakan sebagai hari raya gereja. Jadi kita sudah melihat bahwa sebenarnya ada puluhan tanggal yang mungkin menjadi tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengklaim tanggal yang kita pilih sebagai tanggal yang paling benar, karena sejarah sudah membuktikan bahwa tokoh-tokoh gereja di abad ketiga pun mempunyai banyak usulan tanggal yang berbeda. Tapi setidaknya sekarang kita bisa melihat bahwa memang ada kemungkinan 25 Desember itu benar, dan ternyata itu adalah tanggal pilihan Hippolytus pada tahun 204. Jadi siapapun,
tidak bisa menuduh gereja mengadopsi hari raya kelahiran Dewa Matahari. Karena perayaan Dewa Matahari itu baru dimulai pada tahun 274 atau 70 tahun setelah tulisan Hippolytus. Jika ada yang bertanya kepada kami, kapan kelahiran Tuhan Yesus? Maka kami lebih senang menjawab pertanyaan ini memakai Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kata sejak dahulu kala ini dalam bahasa Ibrani dituliskan memakai kata olam. Kata ini paling banyak diterjemahkan menjadi kekekalan atau selamanya. Jadi kalau ada yang tanya kapan Tuhan Yesus lahir, kami akan jawab sejak kekekalan. Yang terjadi 2000 tahun lalu adalah dia datang ke dunia mengambil rupa anak manusia untuk menyatakan kasih-Nya dan menebus manusia dari kutuk dosa. Jadi Natal seharusnya menjadi momen di mana kita memperingati kasih Allah yang besar atas dunia ini. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang menjadikan Natal sebagai momen untuk meributkan masalah tanggal. Kita memang berbeda dengan saudara kita yang ada di Islam dan Yahudi. Mereka hidup di bawah hukum agama yang mengatur dengan detail banyak aspek kehidupan mereka. Yahudi hidup menurut Taurat, sedangkan umat Islam hidup menurut syariat agamanya. Orang Kristen sudah dibebaskan dari tuntutan hukum dan oleh karenanya kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Walaupun sudah tidak di bawah tuntutan hukum, namun kita tidak boleh melakukan hal yang jahat, karena kasih tidak melakukan sesuatu yang jahat. Kasih adalah penggenapan dari Taurat. Umat Islam dan Yahudi mempunyai aturan yang mengikat tentang jadwal ibadah harian dan kapan-kapan saja mereka harus merayakan hari raya. Coba perhatikan bagaimana umat Islam melakukan perhitungan jadwal sholat, atau bagaimana saudara kita di Islam mengamati hilal untuk menentukan kapan puasa atau Idul Fitri tiba. Kita tidak seperti itu. Bahkan walaupun di kalender Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember, tapi banyak yang merayakannya pada tanggal 10 Desember, 15 Desember, atau bahkan 9 Januari. Kenapa bisa seperti itu? Begini, umat Islam memandang hubungan mereka dengan Allah sebagai hubungan seorang hamba dengan tuannya. Sedangkan Kristen memandang bahwa hubungan ini bukan sekedar hubungan hamba dengan tuannya, namun juga menjadi hubungan anak dengan bapaknya. Tentu saudara di Islam tidak paham dengan istilah anak ini, tapi itu akan kami bahas di video yang lainnya. Seorang hamba itu tentunya harus bekerja menurut aturan yang ditetapkan tuannya jika dia ingin mendapatkan upahnya. Tuannya mengatur kapan mereka harus masuk bekerja, kapan mereka harus menghadap ke dia, kapan mereka harus mengadakan event A atau event B. Berbeda dengan seorang bapa ke anaknya. Apakah ada seorang bapa yang memerintahkan anaknya untuk menghadap dirinya 5 kali atau 3 kali sehari di waktu-waktu tertentu? Kami belum pernah menemui bapa yang seperti itu. Seorang anak datang menemui bapaknya pada saat mereka memerlukan, merindukan, dan mau berbincang-bincang dengan bapaknya, kapanpun itu. Allah sebagai bapa tidak perlu menentukan dan mewajibkan waktu tertentu, karena seorang anak yang mengasihi bapaknya akan secara otomatis melakukan itu. Siapa anak yang tidak pernah mencari orang tuanya dalam sehari? Entah karena memerlukan bantuan atau karena sekedar mau berbincang. Mungkin ada yang mau mengatakan anak durhaka. Alkitab berkata, jika ada seorang mengaku mengenal Allah, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka dia adalah pendusta, alias ngaku-ngaku Kristen, alias Kristen KTP. Seorang anak akan selalu rindu untuk menemui orang tuanya. Biarpun dia tinggal di pulau lain, akan selalu mencari waktu untuk bisa pulang menemui orang tuanya, menabung untuk membeli tiket. Beda dengan hamba atau pegawai. Sulit sekali mencari pegawai yang rindu masuk kantor. Bahkan masuk kantor pun, jarang yang benar-benar mau bekerja memenuhi standar yang dituntut bosnya. Seandainya bukan karena berharap gaji di akhir bulan, mungkin mereka tidak akan masuk kantor. Beda dengan anak pemilik usaha. Mereka bekerja membangun usaha bersama orang tuanya, bukan karena mereka mengharapkan gaji, tapi karena mereka tahu bahwa mereka adalah ahli waris dari usaha tersebut.
Apa hubungan semua ini dengan perayaan Natal? Natal adalah tradisi gereja yang diadakan untuk mengekspresikan kasih dan rasa syukur atas kebaikan Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Memang ini tidak diperintahkan dalam Alkitab, tapi kasih memang tidak semata-mata melakukan hal-hal yang diperintahkan saja, tetapi juga diberi kebebasan untuk mengekspresikan sendiri perasaan yang dimiliki. Walaupun kami beranggapan Natal belum tentu jatuh pada tanggal 25 Desember, tapi kalau ada yang mengajak kami merayakan kasih besar Allah yang memberikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia di tanggal 25 Desember, ya kami sih ikut saja. Sama saja jika ada yang mengajak kami merayakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember, kami sih ikut saja. Padahal ibu kami tidak lahir pada tanggal itu, tidak juga menikah pada tanggal itu, dan kami juga tidak lahir pada tanggal 22 Desember. Inilah bentuk kebebasan Kristen yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara, di Islam mungkin sulit memahami ini karena kedua iman ini bertumbuh dalam pengajaran yang berbeda. Nah, sedangkan untuk saudara seiman di dalam Kristus yang masih suka meributkan masalah tanggal Natal, ada tulisan Irenaeus pada abad kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pesan Irenaeus berbunyi demikian. Para rasul mengajarkan bahwa kita jangan saling menghakimi tentang makanan dan minuman, atau tentang hari raya, atau bulan-bulan baru, atau tentang sabat. Dari mana perselisihan ini? Dari mana perpecahan ini? Kita melihara perayaannya, tetapi dalam ragi kebencian dan kejahatan kita memecah belah gereja Allah. Kita melihara bagian luarnya, tetapi kita membuang hal-hal yang lebih baik, yaitu iman dan kasih. Kita sudah mendengar perkataan Nabi bahwa perayaan dan perjamuanmu itu dibenci Tuhan. Pesan Irenaeus ini sejalan dengan firman Tuhan berikut ini. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Kemudian, Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Kedua ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada gunanya semua perayaan-perayaan yang kita lakukan jika itu justru menjadi alasan kita saling menyakiti, saling menghina, dan saling menghukum. Allah hanya akan melihatnya sebagai kejijikan dan kejahatan. Di atas semuanya, utamakanlah kasih, karena kasih adalah yang terbesar. Segala sesuatu akan sia-sia dan tidak ada gunanya jika tidak ada kasih di dalamnya. Jadi kami mau mengajak semua saudara seiman dalam Kristus untuk menghentikan ribut-ribut masalah 25 Desember ini. Kita nikmati saja setiap perayaan Natal sebagai peringatan akan perwujudan kasih Allah atas kita dengan penuh sukacita. Selamat menyambut Hari Raya Natal, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.